bermanfaat bagi manusia lainnya, yang bisa menghidupi lainnya, bahkan dia memperoleh pahala-pahala yang besar dan mengetahui tentang Allah kasih akal. Maka itu disebutnya manusia hidup. Kalau manusia mati, akalnya nggak hidup. Kalau akalnya nggak hidup, berarti nggak ada ilmunya. Bisanya cuma sembahyang, zikir, doa, ngikut melulu, ya, karena tidak bisa jadi khalifah, karena akalnya tidak digunakan karena lemah ibadat dan zikirnya. Ya, belum sempurna masaknya, sudah makanannya tidak diteruskan, jadi masaknya setengah matang terus, bikin pekerjaan setengah matang, belum bisa dihidangkan dan dinikmati, jadi berulang-ulang manusia, yaitu masuk kepada ayat summa amanu summa kafaru. Jadi tidak langsung dihembuskan segala perkara yang seperti ibadah, maka kepalang panggung, akhirnya di langit tidak, di bumi tidak, di tengah-tengah menjadi tentara bayangan. Jadi cuma bayangan aja, imannya cuma bayangan. Disitulah mulai sifat-sifat itu muncul keraguan-raguan. Jadi ibadahnya muncul keraguan-raguan dan was-was karena tidak jelas apakah di langit atau di bumi, jadi gantung, ya kan? Belum bisa dinikmatinya. Maka tanda-tanda kebesaran itu hanya diketahui oleh orang-orang yang berpikir. Nah, orang yang bisa berpikir pasti orang-orang yang taat beribadat kepada Allah, yang mensucikan dohir dan batinnya. Jadi salah satu kalau disucikan nggak bisa, cuman badannya suci, batinnya enggak. Batinnya suci, badannya enggak. Jadi nggak bisa antara kulit dan bungkus, kulit dan isi harus sama-sama. Seperti orang yang punya tubuh kan, nah, kalau orang punya tubuh, dia harus tahu apa? Punya nyawa, ya kan? Punya rasa, punya akal, baru disebut hidup. Tapi badan hidup, tapi nggak merasa apa-apa, nah itu orang mati. Kemudian perumpamaan lagi, bagaimana? Ya kan, orang menuntut ilmu. Sekarang kita tahu, percaya Al-Quran mujizat nggak? Mujizat. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang paling dekat sama Allah Ta'ala, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya menyatunya Rasulullah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasakan betul satu huruf alif ba-ta itu mujizat. Ukuran kita cuma baca, cuma ngamalkan Bismillahirrahmanirrahim, ya karena punya stain dinas mustaqim, mujizat dari mana? Ya kan? Kalau kita merasakan itu mujizatnya, nggak sampai habis alhamdulillahirrabbilalamin sudah qabul. Jadi orang-orang sufi kalau doa nggak panjang-panjang, alhamdulillah selesai. Tapi kabul, mau kita gue sampai bungkuk sampai kayak telur, ya kan? Bacanya diulang kayak telur, bongkok lagi nih, baca lagi. Mana sih mujizatnya? Nah, ternyata yang baca tadi yang mengamalkan hawa nafsu, mau ditukar dengan harga yang murah itu.
Masalahnya mau diganti dengan harga murah. Yang mahal itu kan 1 juta. Kalau Al-Fatihah murah, dikasihkan orang kadang-kadang nggak mau, dipinjamkan juga nggak mau, disuruh ngamalkan juga nggak mau. Andai kata mau, terpaksa karena utangnya banyak. Iya kan? Itu berat kan? Rajin karena susah biasa itu. Ya kan? Kalau kamu susah baca Fatihah 5.000, oh iya nggak ada kerjaan, alhamdulillah. Aslinya nggak doyan, asli. Paham nggak? Aslinya. Jadi kamu jangan heran kalau di kuburan 2 hari 2 malam nggak pulang-pulang, itu karena stres. Loh, dulu kan begitu saya. Pertama nggak ngerti begitu. Utang saya banyak, susah, jadi ampel ya sunat. Nasib saya gimana? Baca. Diketawain sama guru saya. Kamu itu Tuhanmu susah, jadi bukan Tuhan Allah. Jadi kamu teriak sama susahmu, teriak sama stresmu, bukan teriak kepada Allah. Benar juga, saya pikir-pikir iya. Terus bodoh 3 tahun itu saya, wiritan pucat sampai ya kayak telur, jadi bukan lagi kayak malang kadung, bukan berangkang ini enggak, telur muter-muter gelundung-gelundung sudah, tapi tetap bodoh. Coba Bin dirubah, gimana rubahnya? Muncul susahnya, yang muncul ini persoalannya, susah ngilang persoalan tuh ternyata. Ya Allah, enggak gampang. Dilupakan gini, tambah merem, tambah kelihatan. Ya Allah. Nah, terus sampai 3 tahun, lalu saya tidak memandang sesuatu persoalan kecuali illallah, la ilaha illallah. Begitu kira-kira 3 tahun sekolahnya tiap hari. Kalau sudah yang lebih dari 3 tahun ini ya ibarat sudah keterlaluan. Ngaji sudah 3 tahun tapi masih tambah masalah, bukan tambah. Dikirnya berkurang, masalahnya tambah, kan begitu. Disuruh baca Fatihah 500, kurang 300, badan capek, ya kan? Semangat sehingga berkurang. Ini perumpamaannya untuk yang berpikir. Wasakhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amri inna fi dzalika la ayatil liqaumin yaqilun. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Ya, kilun bisa orang yang mengerti. Orang sekarang ya gak mungkin mikir ya, tagihan listrik bulan tanggal muda mati, kerjaan nggak jelas, jangankan mikir langit. Yang punya mobil mau jual susah gimana? Yang punya kerjaan lagi susah, yang punya utang lagi susah. Itu aja yang dipikirin. Ada nggak yang mikirin tuh, mikir-mikir? Kamu ngerti gak siang ini yang ciptakan siapa? Malam yang ciptakan siapa? Itu jarang, itu enggak ada saya lihat itu. Seakan-akan dunia dipek dewi. Melaku saenake, ngobot saenake, wis pokoknya wis gak karu-karuan menungso di akhir zaman. Kalau orang dulu ya kan jalannya pelan-pelan ngelamun, nggak taunya tambah ditubruk sepur. Ya kan repot juga. Yang ngelamun
Namanya tafakur tuh melihat siang ini jam berapa, dia tunggu duhur, asar, maghrib. Kalau sekarang ini udah nguber aset. Saya punya aset di sana. Apa sih aset? Anak setan. Jadi orang punya aset banyak ini namanya anak setan. Jadi jangan terlalu banyak berangan-angan yang besar. Yang penting itu bisa hidup, ya, cukup. Nah, jadilah orang yang cukup. Jangan kaya, jangan miskin, cukup. Beli pesawat cukup. Itu yang orang bagus itu. Pokoknya minta rezeki yang itu nama Allah ya kafi. Kan sudah ada. Ya kafi, ya mugni, ya fatah, ya razak. Jadi yang bisa mencukupi kita ini siapa? Hah? Allah. Jadi kan cukup itu lebih dari kaya. Iya kan? Ditambah enggak, saya sudah cukup. Coba. Tapi kalau belum cukup, masih 1 miliar dikasih, ya nggak apa-apa. Enggak cukup. Nah ini. Tapi kalau cukup kamu dikasih orang, enggak, sudah saya cukup. Nah, ya kan? Tambah lagi makanan, enggak, udah kenyang, cukup, sudah habis. Ya, padahal manusia ini susah untuk cukup itu kan, ya diamalkan ya kafi. Itu aja deh, nggak usah mukni lagi. Ya kafi, ya kafi, ya kafi, fika kafi, jifa kafi, kafi. Ya kafi, Allah maha cukup. Itu diamalkan. Jangan malas ngamalkan itu. Subuh 116, ya kan? Maghrib 116, Isya 116, Asar 116, Duhur 116. Itu aja dulu belum cukup. Ya kafi, ya kafi, ya kafi, ya kafi. Terus ya kafi. Jalan kemana-mana, ya kafi, ya kafi, ya kafi. Terus karena nggak cukup. Sampai cukup nanti gitu. Tapi saya kira manusia nggak pernah cukup, ya kan? Paham sudah? Jadi tidak mungkin orang yang bisa memperhatikan tentang siapa yang menentukan malam dan siang dan yang mengatur dan yang menerangkan bulan purnama untukmu. Ini bagi orang-orang yang sudah nggak punya mikir masalah dunia, nggak mikir masalah rezeki dari mana, nggak mikir masalah hidup kayak apa, nggak mikir nanti besok makan apa, baru dibukakan oleh Allah, tuh lihat matahari. Iya. Tuh lihat sudah gelap. Iya. Jadi nggak lihat orang dihembong tas lulus gitu ya. Nah, itu tafakurnya orang-orang yang sudah mencapai zikir kepada Allah Ta'ala, tidak melihat apa-apa yang di hadapannya kecuali melihat kebesaran Allah. Ini tidak gampang ya. Latihan zikir dulu, baru mengetahui. Nanti dilihat bintang-bintang itu malam muncul lenyap ya. Ini enggak di tepi pantai, lihat sunset ini, ambil rangkulan ini, lihat matahari disambar menyerok itu. Bukan melihat kebesaran Allah, tapi melihat keindahannya. Coba, banyak orang sarap nggak kelihatan. Jadi saya di belakangnya lihat nih, jalan karpio tuas, iya kan? Ditelak. Jadi sama orang berilmu itu diperhatikan, ngapain aja, habis makan kacang melulu. Andai kata, mulai bersari. Gitu, hei karo mari kawin pegatan, gotun aku pengen ngejak membali jadi. Paham sudah?
Nah, jadi ini sudah sifat tafakur yang jelas bahwa sifat-sifat tafakur ini adalah hasil daripada riset zikrullah yang minimal satu hari yang sering dikerjakan la ilaha illallah 1000 kali, yaitu aurat Imam Ghazali yang sering diamalkan yang ada di kitab tuntunan sholat. Itu ada aurat Imam Ghazali hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu didawamkan 1000 ya qayyum 1000, subhanallah bihamdihi subhanal azim 1000, la haula wala quwata illa billahil azim 1000. Seminggu itu dijaga dengan waktu dan tempat, ya. Artinya waktu sholatnya duhur ya tempat duhur, jangan beda isya. Disiplinkan pada zikir itu untuk ingin mengetahui, mengisi